Yang jelas malam itu ternyata Yuni menjadi korban, bukan oleh satu orang tapi dari beberapa orang sekaligus. Gimana kalau misalnya nih kalian punya luka soal kehilangan seseorang, soal ditinggalkan, atau soal penyesalan yang nggak bisa ditebus lagi? Izin, kalian boleh skip aja video ini, takutnya menjadi trigger gitu. Beneran nggak apa-apa, karena kesehatan mental kalian tuh lebih penting. Jadi oke, kita tarik nafas dulu. Dimana cerita kali ini dikirim salah seorang ibu yang beliau ini nulis di emailnya, Van, saya nggak minta cerita ini buat ditangisin, tapi saya harap nggak ada ibu lain yang mengulangi kesalahan terbesar saya. Jadi beliau ini bernama Yuni Astuti dan ini tuh cerita tentang anaknya bernama Cahaya. Yuni ini dikatakan gadis dari kampung di pesisir di daerah Pantura. Jalur maut yang panjangnya kayak nggak ada ujungnya ya, dari Cikampek, Subang, terus Pemanukan, Indramayu, Losarang, sampai Cirebon dah pokoknya tuh. Jalur yang isinya truk kontainer, terus truk lagi begitu kan. Nah, Yuni ini tuh besar di sekitar Losarang, Indramayu. Buat majikan yang mungkin ada yang tinggal di daerah sana atau sering gitu kan lewat situ tiap kali mudik, katanya pasti tahu persis lah suasananya kayak gimana. Siangnya panas kayak digebukin matahari, terus malamnya gelap, sepi, dan cuma lampu remang-remang dari kebanyakan itu tuh warung-warung di sekitaran sana. Yang udah bukan rahasia umum lagi kalau beberapa warung-warung di sana itu menjajakan jajanan lain selain makanan untuk para sopir truk yang udah nyetir belasan jam. Intinya ya majikan gitu ya, tempat perempuan-perempuan yang menjual dirinya gitu, paham ya? Dan Yuni waktu umur 19 tahun masuk ke dalam pekerjaan itu. Bukan karena dia mau, bapaknya udah nggak ada, dan emaknya itu menikah lagi. Dia cuma lulusan SMP yang nggak punya ijazah untuk ngapa-ngapain. Awalnya sebenarnya dia kerja sebagai pencuci piring doang, gengs, di salah satu warung yang ada di sana. Pemiliknya namanya Mami Surti. Cuma yang lama-lama kerja di lingkungan seperti itu, ngeliat ada yang lain dapat bayaran yang lebih dari orang-orang gitu kan, daripada dia hanya sekedar nyuci piring, terhasut juga lah. Salah satu orang yang menghasut Yuni itu ada namanya Endang. Dia memang lebih senior, padahal umurnya beda dikit mas sama Yuni. Intinya karena Endang nih, Yuni akhirnya ikut-ikutan. Dan mereka jadi deket juga kayak kakak adik. Tidur sekamar gitu kan, di kos-kosan petakan belakang warung. Yang susah senang bisa dibilang dilalui bareng. Karena mereka juga saling jaga kalau salah satunya sakit. Dan Endang juga yang mengenalkan si Yuni ke pelanggan-pelanggannya tanpa ada rasa saingan. Pokoknya Yuni cerita kalau Endang ini nih orang pertama yang benar-benar ngerangkul dan ngajarin Yuni banyak hal. Jadi semacam pelindung Yuni juga kalau misalkan ada pelanggan yang kasar. Tahun-tahun pertama Yuni ikutan jualan gitu kan, dia masih bisa tuh milih-milih dan masih punya batasan-batasan. Tapi dunia seperti itu kan kayak lingkaran setan yang bisa dibilang apa ya? Nggak ada yang bisa menjamin keselamatan dari ya macam ada penyakit atau orang-orang jahat yang hanya ingin kesenangan sesaat. Dimana ini Babu ceritakan bagian ini tuh secepat dan sehormat mungkin ya. Intinya malam tersebut itu rame, ada rombongan supir dan kernet dari satu pool truk tuh pada datang dan pada mabok semua. Nah di situ Yuni dipaksa minum-minum terus sampai dia nggak inget apa-apa lagi. Pas sadar udah pagi gitu kan, badannya sakit semua dan